kehidupan sebelumnya. Dasar wanita keji. Aku membiarkan Meng Dai menemani. Klien utama lalu kenapa? Li Kai sang ayah dari Li Meng Dai. Jika perusahaan bangkrut, bisakah kau tanggung kewajibannya? Sama sekali tidak mungkin. Li Kaifeng. Lupakan saja ide itu. Ibu. Ibu. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Li Kaifeng, kamu adalah bajingan. Kau datang tepat waktu. Ayo, ikut aku menemani klien utama. Aku membesarkanmu selama bertahun-tahun. Sudah waktunya bagimu untuk membalas budiku. Lepaskan aku. Perusahaan ibuku dihancurkan olehmu. Beraninya kamu. Bajingan. Hentikan. Li Kaifeng. Apa yang kau coba lakukan? Suang Li, aku salah. Aku salah. Istri. Aku menikahimu. Justru untuk mencuri perusahaan Tendo. Li Kaifeng, dasar bajingan. Mati di rumahku benar-benar nasib buruk. Ibu. Ibu, aku akan menelepon rumah sakit sekarang juga. Tidak perlu. Mengapa kamu tidak menceraikannya lebih awal? Dia hanyalah seorang bajingan. Ibu tidak ingin kamu tumbuh besar tinggal di keluarga orang tua tunggal. Ini ibu. Ibu minta maaf. Ibu mulai sekarang tidak akan bisa berada di sisimu. Lupakan semua hal yang tidak menyenangkan itu. Lupakan saja semuanya. Ibu. 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 Dua jam setelah reinkarnasi. Ibu. Ini. Bukankah ini aku ketika aku masih di taman kanak-kanak? Aku telah terlahir kembali. Aku kembali 20 tahun yang lalu. Kakak, kenapa kamu menangis? Karena aku bahagia. Kakak selamatkan ibu sekarang. 2 jam setelah reinkarnasi. Sudah jam berapa ini? Mengapa Meng Dai belum kembali? Halo. Apakah ini gurunya? Meng Dai saya. Mengapa dia belum sampai di rumah? Dia naik bus sekolah sejak lama. Dia masih belum sampai di rumah. Meng Dai, tidak ada hal tak terduga yang terjadikan. Meng Dai, kamu pergi kemana? Satpam, Zhang, ada apa Anda membutuhkan saya? Nona Xuan, kakak Meng Dai, menjemput Meng Dai tadi. Dia memintaku untuk memberitahumu. Apa? Meng Dai tidak punya kakak? Ketika aku melihat Meng Dai pergi bersamanya, dia tidak terlihat takut pada orang asing. Benar, dia memintaku memberikan ini padamu. Lobi Hotel Wan Fei. Emi Ng Dai dan aku menunggumu di sini. 3 jam setelah reinkarnasi. Nyonya silakan istirahat di sini dulu. Kalau begitu putriku. Suami. Ini tidak mungkin. Bukankah dia pergi rapat? Saya pasti salah lihat. Wanita selalu suka menipu diri sendiri, bahkan setelah melihat sifat asli seorang pria. Mereka masih mencoba segala cara untuk mencari alasan baginya. Akhirnya, aku melihatmu. Apakah aku benar? Nona Suang. Ibu.
Siapa kamu? Ibu, dalam hidup ini, aku harus melindungimu. Ada apa denganmu? Apakah kamu percaya padaku? Aku percaya kakak. Ibu lihat, aku punya yang sama. Gelang kupu-kupu seperti kakak. Gelang ini, saya membuatnya sendiri untuk Meng Dai. Bagaimana dia bisa memiliki yang identik? Kamu, Nona Suang, kamu seharusnya tidak ragu-ragu demi bajingan yang selingkuh. Meng Dai. Terima kasih. Tapi saya tidak ingin bercerai. Saya tidak ingin Meng Dai menjadi anak dari keluarga orang tua tunggal. Kamu selalu seperti ini. Maksudku adalah, ini hanyalah idemu. Mengapa kamu tidak bertanya pada anak itu? Meng Dai, apakah kamu benar-benar menyukai ayah ini? Mendai tidak suka ayah. Meng Dai, apa yang kamu katakan? Ketika ibu tidak ada, ayah terus memarahiku. Mendai tidak mau bersama ayah. Hanya mau ibu. Lihat apa yang kukatakan padamu. Jika kamu berpisah dari Li Kafang, Meng Dai mungkin akan lebih bahagia. Dan kamu juga tidak akan mati secara tidak adil. Tapi seorang anak tidak bisa tanpa ayah. Saya tidak ingin Meng Dai sejak usia muda harus hidup dalam sebuah keluarga yang tidak utuh. Apakah keutuhan keluarga itu penting? Atau kesehatan mental? Kesehatan mental anak yang lebih penting. Kamu harus mengerti. Tanpa seorang pria, wanita juga bisa berdiri tegak dan kokoh. Berikan anak itu semua yang mereka inginkan. Kamu keren sekali. Halo Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Aku mencari Chen Yin. Chen Yin kekasih Li Kaifang. Itu saya. Kamu boleh pergi dulu. Biar saya lanjut. Halo, maaf, apa Anda punya janji dulu untuk melihat rumah? Apakah kamu kenal Li Kafang? Sejak aku kecil, aku tinggal di keluarga yang bahagia dan harmonis, sampai wanita ini muncul. Ibu lihat. Itu luar biasa sayangku. Siapa itu? Dasar wanita keji. Jangan pukul ibuku. Chen Yanyin adalah simpanan Li Kaifeng. Apa yang kamu lakukan di sini? Setelah dia bosan dan meninggalkanmu, Li Kaifeng bagimu, dia datang mengetuk pintu kami. Itu semua hanya untuk pertunjukan. Aku menggugurkan kandungan demi dia. Apa yang pernah kamu lakukan untuknya? Dia sudah lama membencimu, dan juga putri Anda ini. Biar aku beritahu kamu, setiap kali dia berada di perusahaan, semua bersama saya, denganku. Jika perusahaan itu masih bukan atas namamu, dia pasti sudah menceraikanmu sejak lama. Chen Yanyin, kehidupan lalu Anda berhutang pada ibuku dan saya. Aku akan membuatmu membayarnya kembali di kehidupan ini. Apa? Dari mana datangnya wanita keji ini? Apakah kamu pantas mendambakan Kaifeng kami? Kaifengmu? Hotel selingkuh rumah? Ataukah apartemen sewaan bobrok? Kak ingin dia kembali rumah. Kamu tidak tahu malu. Seharusnya ada batasnya. Dasar wanita keji, dasar cerewet. Apakah kamu pikir Li Kaifeng akan menyukai sampah sepertimu? Sampah seperti Li Kaifeng hanyalah sesuatu yang akan kamu sukai. Nyonya, jika Anda tidak melihat rumah silakan pergi. Siapa bilang aku tidak sedang melihat rumah? Semua properti kami di sini adalah villa yang didekorasi dengan indah. Tak punya kemampuan finansial untuk membelinya. Aku tidak punya kemampuan finansial. Tetapi jika aku menggunakan uang Li Kaifeng, apa hubunganmu dengannya? Hubunganku dengannya, itu adalah hubungan yang tidak akan pernah bisa dipisahkan seumur hidup. Apa katamu? Aku bilang hubunganku dengannya adalah sesuatu yang orang luar sepertimu tidak akan pernah bisa capai. Keluar, keluar dari sini. Sungguh menyedihkan, dipermainkan oleh seorang pria dalam genggamannya. Dan bahkan tidak menyadarinya, aku benar-benar tidak tahu kapan kamu akhirnya akan sadar. Suami, biarkan saja dia yang menangani penerimaan tamu. Li Kaifeng, ini hanyalah kejutan pertama yang kuberikan padamu. Mengapa kalian berdua tidak berbicara? Apakah kalian sudah saling kenal sebelumnya? Bagaimana mungkin? Ayo pergi istri. Direktur penjualan ada di sana. Suami, karena siapapun bisa melakukannya. Mengapa kita tidak membiarkan Wakil Direktur Chen Yanyin memperkenalkan rumah kepada kita? Baiklah, silakan ikuti saya.
Bukankah keluarga kita sudah punya 2 rumah? Mengapa tiba-tiba kau ingin membeli rumah lain? Ini tentang sering memperbarui dan menyegarkan hal-hal. Semua orang seperti ini, meskipun mereka sudah memiliki sesuatu, mereka selalu ingin membeli sesuatu yang baru. Tidakkah kamu setuju, Wakil Direktur Chen? Kalau begitu saya sarankan, deretan apartemen besar 1 lantai ini. Apartemen ini baru saja diserahkan dan merupakan properti terlaris kami di sini. Saya membelikan ini untuk putri saya. Saya masih merasa bahwa rumah di distrik sekolah lebih cocok. Rumah di kawasan sekolah hanya memiliki nilai praktis yang tinggi, tetapi tata letaknya kecil. Rumah itu sulit menampung bahkan 2 orang. Sulit, tetapi rumah di distrik sekolah mempertahankan nilainya. Tidak seperti apartemen 1 lantai besar, yang hanya memiliki nilai estetika, dan tidak ada nilai praktis. Anda, suami, bagaimana menurutmu? Apartemen 1 lantai besar terbaru, atau rumah di distrik sekolah? Kurasa rumah di distrik sekolah itu masih terlalu kecil. Aku suka yang paling mahal ini, distrik villa mewah. Karena hanya yang paling mahal, yang pantas untuk istriku dan putriku yang berharga. Istri, bagaimana menurutmu? Itu benar-benar tidak perlu. Terlalu peduli dengan menjaga muka adalah sifat umum di kalangan pria. Dia selalu berpura-pura di depan orang lain, menjadi suami yang baik dan ayah yang baik. Jadi nanti, dia pasti akan mengatakan, dia akan membelikanmu villa terbesar dan terbaik, dan kemudian menunggumu memberitahunya. Jangan buang-buang uang. Itu memang sedikit boros. Karena memang begitu. Kalau begitu mari kita beli villa itu, karena dia ingin membelinya. Biarkan dia membelinya. Cantumkan nama Meng Dai di akta. Itu sudah pasti. Suami, membeli rumah semahal itu. Kamu pasti merasa tertekan kan? Bagaimana mungkin? Istri. Aku karena merawat anak, telah menyerahkan seluruh perusahaan kepadamu dan mundur ke peran sekunder. Kau telah berkorban begitu banyak untuk keluarga ini. Apa artinya 1 rumah dibandingkan dengan itu? Selain itu, rumah ini pada akhirnya akan menjadi milik toh putri kita. Istriku, tanpamu aku tidak akan berada di posisiku hari ini. Jadi yakinlah. Aku pasti akan memperlakukanmu dan anak itu 2 kali lebih baik. Kau benar-benar percaya omong kosongnya. Saya hanya percaya apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan. Selain itu, menilai dari bagaimana dia terlihat barusan. Dia sepertinya tidak berbohong. Meng Dai, katakan padaku, apa sebutan untuk ini ibu? Aku tahu. Ibu dibutakan oleh cinta. Suang Li. Kau sendiri melihatnya berselingkuh. Apa kau begitu tak rela melihatku bahagia? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Halo, aku ingin bertanya tentang ayahku, Li Kafang. Rumah yang dia beli pagi ini, atas nama siapa terdaftar sebagai pemilik? Mohon tunggu sebentar selagi saya periksa untuk Anda. Halo, pemiliknya adalah Li Kaifeng sendiri. Bagaimana mungkin dia bilang akan mendaftarkannya atas nama Meng Dai? Nona Juang, akta properti untuk anak di bawah umur harus mencantumkan nama wali. Anda harus menunggu sampai anak itu mencapai usia 18 tahun sebelum properti dapat dialihkan. Jadi begitu, saya tahu itu. Tai Feng bukan orang seperti itu. Namun menurut catatan saya, Direktur Li setengah jam yang lalu mendaftarkan rumah itu untuk dijual. Apa? Lihat, sudah kubilang. Halo, aku ingin mengajukan pertanyaan lain. 200.000 per tahun dana asuransi. Li Meng Dai, apakah masih disetorkan? Menurut catatan saya, tidak ada catatan pembelian dana asuransi Li Meng Dai. Bagaimana itu mungkin? Dia menunjukkan slip setoran asuransi kepada saya. Nona Suang, apa kau belum bisa melihat dengan jelas? Pria akan menggunakan fakta untuk memberitahumu bahwa tidak ada satu kata pun yang mereka ucapkan bisa dipercaya. Jeti, tolong bantu lihat barang-barang ini. Saya minta maaf, Nona Juang. Ibu, mengapa kau tidak mau percaya kenyataan yang ada di depan matamu? Saya minta maaf, Nona Juang. Ini semua palsu.
Saya tidak pernah berpikir dia benar-benar menipu saya selama bertahun-tahun. Tas yang dia belikan untuk saya palsu. Ulang tahun pernikahan, kalung yang dia beli juga palsu. Kata, kenapa ibu membuang semua yang ayah berikan padanya? Kenapa membuang semuanya? Bukankah ibu dulu bilang bahwa hanya barang yang diberikan kepada kakek yang harus dibakar? Ibu sedang membakar barang-barang untuk ayah sekarang. Jangan sedih. Kau seharusnya senang. Karena terlalu pagi. Bajingan ini begitu cepat. Ibu, Mendai punya sesuatu di sini juga. Ayo kita bakar ini untuk ayah juga. Ibumu yang membeli yang itu. Bagaimana kamu tahu? Tapi ayah bilang kemarin bahwa aku telah memberikannya kepada ayah. Dia bilang akan membelikanku yang baru. Apa? Li Taifeng, Li Teving. Kamu tidak pantas menjadi seorang suami, tidak pantas menjadi seorang ayah, dan bahkan lebih tidak pantas menjadi manusia. Oleh karena itu, demi kau dan Meng Dai, kau harus mengambil kembali semua yang menjadi milikmu. Dari Li Kafang. Ibu, sejak aku kecil, kau telah berkorban terlalu banyak untukku. Kali ini, aku harap kau bisa hidup untuk dirimu sendiri sekali saja, bahkan jika itu menghabiskan segalanya bagiku. Ibu, aku bisa membantumu. Aku tahu taekwondo. Aku bisa mengusir ayah. Meng Dai hebat sekali, tapi sekarang ini, masyarakat diatur hukum. Jadi, kita harus menggunakan jalur hukum untuk membuat ayah keluar dari rumah ini. Ibu, hati-hati. Apa yang baru saja kamu panggil padaku? Tidak ada apa-apa. Sudah kau pikirkan baik-baik? Baiklah. Semuanya akan mengikuti rencanamu. Sebenarnya dia itu siapa? Mengapa Anda membelikannya? Rumah yang paling mahal. Baiklah, jangan marah lagi. Rumah ini hari ini. Aku menulis namamu di atasnya. Apakah Anda serius? Bagaimana mungkin aku mendengarkan nenek tua itu? Hal-hal terbaik tentu harus diberikan kepada kekasihku. Aku tahu itu, kau yang terbaik bagiku. Terlalu dipikirkan. Bagaimana bisa memberimu? Benar, bukankah kau berjanji padaku? Kau akan membawaku ke rumahmu. Kapan kau berencana untuk membawaku? Bukankah itu merepotkan? Tidak. Aku bersikeras untuk pergi ke rumahmu. Bukankah kau suka sensasi? Ini, Jika kau tidak mengizinkanku pergi, aku akan mencari istrimu sekarang juga dan memberitahunya tentang hubungan kita. nenek tua itu akan membawa anak itu ke taman hiburan besok. Kamu bisa datang ke rumahku. Kalau begitu aku ingin memakai piyama istrimu. Dan tidur di bantal istrimu. Bermain permainan sebesar ini, kamu sangat provokatif. Karena kau mencari sensasi. Kalau begitu mari kita selesaikan sampai akhir. Aku bisa memberimu kesenangan yang tidak bisa diberikan wanita itu. Lalu kamu berencana membantuku bagaimana? Tunggu saja dan lihat. Li Kefang hanyalah ular berbisa yang serakah. Dia tidak akan melepaskanmu. Mangsa yang sudah dia amankan ini. Kecuali dia punya mangsa yang lebih baik. Hari ini adalah pertama kalinya aku berpapasan dengan Li Kefang. Membawa wanita itu pulang. Aku sangat merindukanmu. Kau penggoda kecil. Tidak ada orang di rumah hari ini. Kita punya waktu seharian untuk bermain. Kali ini aku memastikan ibu membawa Mendai pergi sebelumnya. Sekarang giliranku untuk memberimu kejutan. Bukankah kau bilang tidak ada orang di rumah? Aku juga tidak tahu. Ayah, permainan dimulai. Lily, apa kau di rumah Lily? Cepat-cepat sembunyi. Di bawah ranjang, di bawah ranjang.
Datang. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Lily tidak di rumah. Di rumahmu. Ada aroma wanita lain. Keluar dari sini. Jika kau mengusirku sekarang, kau akan menyesalinya. Aku ingin lihat. Wanita yang mana itu? Lily biasanya memberitahuku betapa baiknya suaminya, betapa luar biasanya. Aku tidak menyangka. Kau juga hanya seekor kucing yang suka selingkuh. Apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Lily biasanya hanya menggunakan Freesia Jo Malone. Tapi di rumahmu, aku mencium aroma parfum lain. Aroma itu berasal dari lantai atas. Sebenarnya kamu ini siapa? Masuk tanpa izin ke dalam tempat tinggal. Aku akan memanggil polisi. Silakan saja telepon. Telepon polisi agar semua orang bisa melihat. Kau berselingkuh di rumah. Turun ke sini. Aku benar-benar akan memanggil polisi sekarang. Ketemu kau. Menurutmu di mana dia bisa bersembunyi? Dari mana datangnya orang gila ini? Sekarang. Keluar dari rumahku. Aku merekam ini. Jangan berani-beraninya kau menyentuhku. Tapi serius kau memang luar biasa. Saat kau melihat kamera, kau langsung bersikap munafik ini. Apa kau tidak lelah? Sudah kubilang. Orang yang kamu cari tidak ada di sini. Itu tidak seharusnya benar. Tidak ada seorang pun di Gold. Mungkinkah ada yang salah dengan hidungku? Sudah cukupkah kamu membuat masalah? Sekarang. Segera saat ini juga. Keluar. Buktinya. Aku merekam semuanya. Tapi serius kau memang luar biasa. Buat pacarmu bersembunyi di bawah tempat tidur. Betapa kotornya. Tolak minum, hanya minum hukuman. Mari kita lihat kemana kamu lari. Serahkan ponselmu. 3, 2, Kamu tamat. 1. Suami. Kami kembali. Kalian. Lily. Kau akhirnya kembali. Aku sangat merindukanmu. Istriku. Dia adalah. Dia. Biarkan aku memperkenalkan diri lagi. Nama saya Sinian. Sahabat terbaik Lily. Ayah, bersiaplah untuk masuk ke dalam perangkap yang disiapkan dengan cermat untukmu oleh ibu dan anak. Sinian untuk periode waktu ini ingin tinggal di rumah kita sebentar. Jetty, saya membiarkan dia datang lebih dulu. Benar, apa yang kalian berdua bicarakan? Kami hanya berbicara tentang parfum. Benar, suami Lily. Suami. Sejak kapan kamu mengerti parfum? Itu adalah. Itu karena dia sedang mencoba memilih hadiah untukmu. Dia baru saja bertanya padaku tentang itu. Benarkah begitu? Iya benar. Istriku, kamu baru bawa pulang Meng Dai. Pergi ajak dia ganti pakaiannya. Lepaskan aku. Mengapa kamu baru saja membelaku? Jika Zhuangli mengetahuinya, apa untungnya bagiku? Apa maksudmu? Beri aku 300.000, dan aku akan menghapus foto-foto itu. 300.000. 300.000, mengapa kamu tidak merampok saja? Direktur Li, Anda saat ini mencalonkan diri untuk posisi di Dewan Direksi Zhuangli, bukan? Jika orang-orang di perusahaannya itu, yang melihatnya tumbuh sejak kecil, para orang tua kolot itu mengetahuinya, apakah menurutmu, mereka akan memilihmu? Saya perkirakan,
Anda bahkan tidak akan bisa bertahan di perusahaan. Kamu, bagaimana mungkin kamu tahu? Jika saya tidak melihat 300.000 malam ini, Anda tanggung akibatnya sendiri. Kakak, aku mau main petak umpet. Baiklah, kakak akan bermain denganmu. Ayo pergi. Meng Dai, orang yang membuli ibu ada di dalam. Apakah kamu ingat apa yang ibu ajarkan padamu? Demi ibu, penampilan ini sekarang terserah padamu. Serahkan padaku. Sinian, mengapa kamu turun? Aku main petak umpet dengan Meng Dai. Meng Dai bersembunyi dengan baik. Jangan biarkan aku menangkapnya. Istriku, pergi bawa Meng Dai turun. Dia sendirian, bersembunyi di mana-mana di atas sana. Jangan biarkan dia terluka. Meng Dai. Apa yang sedang terjadi? Hantu ada hantu. Apa yang sedang terjadi? Ini semua salahnya. Kakak, apakah kamu mencariku? Siapa kamu? Mengapa kamu ada di rumahku? Siapa kamu? Mengapa kamu di kamar tidur saya dan suami saya? Dan mengenakan piyama saya. Dia adalah temanku. Maaf Lily. Ketika aku berjalan bersamanya barusan, dia tidak sengaja mengotori pakaiannya. Jadi aku bawa dia ke sini untuk ganti pakaian. Lily, kamu tidak marah padaku kan? Tentu saja tidak. Temanmu adalah temanku. Itu hanya sepotong pakaian bukan? Kalau begitu aku bawa dia kembali sekarang. Baiklah kamu lanjutkan saja. Ayo pergi. Istriku. Aku akan pergi mengantar mereka. Li Kaifeng, Li Kaifeng. Kamu benar-benar lebih menjijikkan daripada yang kubayangkan. Apakah itu kau? Apakah kau melakukan ini dengan sengaja? Kau berani memukulku. Kau melupakanku begitu cepat. Apakah rumah Kaifangmu sebuah hotel untuk perselingkuhan yang dia sebut rumah? Atau apakah itu gubuk sewaan kecil yang bahkan dia tak ingin pulang baru disebut rumah? Kau tidak tahu malu, tapi harus ada batasnya. Itu kau. Kau. Sebenarnya kau ini siapa? Kau juga yang terakhir kali di lobi penjualan. Sayang dia menggangguku. Cepat bantu aku membalas dendam. Apakah kau percaya bahwa hari ini, jika aku menamparmu beberapa kali lagi, dia bahkan tidak akan berani mengeluarkan suara? Kau. Cukup. Yin Yin, berhentilah membuat masalah. Dia masih memegang fotomu di tangannya. Mengapa kamu membantu kami? Seorang pengecut yang melihat seorang wanita dipukuli. Sedangkan aku tidak melakukan ini untuk membantumu. Aku melakukannya demi 300.000 itu. Jika Zhuang Li, kau akan tahu kepada siapa aku akan meminta uang. 300.000. Apakah kau gila? Baiklah. Sampai jumpa di taman malam ini. Kaifeng. Baiklah. Kembali. Ayo, istriku. Makanlah lebih banyak. Setelah membawa Meng Dai keluar bermain hari ini, kamu pasti lelah. Aku akan pergi menuangkan air untukmu. Suami, kamu benar-benar membuatku takut hari ini. Ada apa ini? Hari ini cara Chen Yanyan dia keluar dan memelukmu. Saya pikir kamu menyimpan seorang simpanan.
Saya hanya bercanda. Lihat dirimu. Mengapa kamu begitu ketakutan? Kau cukup tepat waktu, bukan? Ambil ini. Kau benar-benar memberikannya. Aku peringatkan kamu, sekarang setelah kamu mengambil uangku, sebaiknya kamu bersikap baik. Jangan sampai aku mendengar rumor atau gosip. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu menyesal. Kakak Kafang. Cara kau melihat sebenarnya agak tampan. Jangan khawatir. Karena kau begitu menarik. Aku tidak akan membongkarmu. Aku akan menunggumu di dekat tangga sebentar lagi. Bertindaklah sesuai perintahku. Jaga langkahmu tetap ringan. Dia bisa bangun kapan saja. Kuncinya ada di saku dalam. Kamu baik-baik saja. Dia seharusnya sudah tidur nyenyak. Cari cara untuk menyingkirkan tangannya. Mengda luar biasa. Dia seharusnya sudah. Mendai. Mengapa kau di sini? Apa Mendai? Aku pasti sedang bermimpikan. Bagaimana mungkin Mendai ada di sini? Syukurlah kamu baik-baik saja. Kamu benar-benar buat aku takut tadi. Jangan khawatir kakak. Aku jauh lebih pintar daripada ayah. Ayo pergi. Kakak. Kakak, apa kamu lupa harus mencari seseorang hari ini untuk mengurus barang-barang itu? The film was translated and narrated by M Media. Kakak, mengapa kamu minum begitu banyak? Lily. Mengdai, kamu takut. Tidak, aku tidak takut. Kamu kecil, menyelinaplah keluar duluan. Kakak akan menyusul segera setelah itu. Benar kakak. Wanita kaya hari itu. Apakah kamu sudah mengurusnya? Tentu saja. Itu pasti kamu. Dia. Di mana dia? Apa yang kamu lakukan? Kalian cepat pergi dari sini. Kalau begitu kamu, aku akan segera ke sana. Cepat. Sinian. Sinian. Kakak, aku akan keluar untuk menerima telepon. Halo, Nomor yang baru saja Anda hubungi saat ini tidak tersedia. Mengapa pintunya tidak tertutup?
Kakak, orangnya sudah tiba. Ini dia. Suara apa itu? Mereka membawaku kemana? Aku tidak menyangka Li Kaifang ini. Secara kebetulan, kami menangkapmu. Bukti penggelapan dana publik. Sobat, apa yang ada di dalam sini? Ini sangat berat. Berat. Jangan tanya yang tak seharusnya kamu tanya. Cari tempat, dan bakar itu untukku. Bakar itu. Ibu, kenapa kakak belum datang juga? Tunggu sebentar lagi. Biarkan aku keluar. Ibu, kakak masih belum datang. Ayo pergi. Kita akan mencarinya. Kakak, mengapa kamu harus membakar lemari ini? Hanya dengan memastikan semua jejak yang kutinggalkan di perusahaan bertahun-tahun dibersihkan sepenuhnya, barulah aku bisa merasa tenang. Kakak benar-benar banyak akal. Pergi, masuk ke dalam. Sinian. Apa kamu di sana? Sinian. Maaf. Pengguna yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi sementara. Silakan coba lagi nanti. Gawat. Tidak terjadi apa-apa padanya kan? Biarkan aku keluar. Ada orang di sana. Seseorang. Biarkan aku keluar. Kakak, kenapa aku terus mendengar seseorang mengetuk lemari? Aku sudah bilang padamu, jangan tanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Kita hanya ambil uangnya dan lakukan pekerjaannya. Sopir, keraskan musiknya sedikit. Kakak, ada apa? Kapan Sinian pergi? Sinian. Ketika aku tiba, aku tidak melihatnya. Berikan ponsel itu padaku. Maaf. Pelanggan yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi sementara. Silakan coba lagi nanti. Ini pasti tempatnya. Mengapa aku tiba-tiba merasa seperti aku tidak bisa bernapas? Aku tidak bisa menemukan kakak dimanapun. Apa yang harus aku lakukan? Teleponnya juga tidak tersambung. Mang Day, ada apa? Ibu gelangnya putus. Tidak apa-apa Mang Day, jadilah anak baik. Ibu akan membuatkanmu satu lagi, persis sama. Ibu, aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa sesuatu terjadi pada kakak. Biarkan aku keluar. Kakak, apa kamu mendengar sesuatu? Berhentilah mencoba menakut-nakuti orang baiklah. Kita berada di antah berantah. Saudara, benar-benar ada suara. Kenapa kita tidak lupakan saja? Kita sudah ambil uang mereka, jadi kita harus melakukan pekerjaannya. Cepatlah.
Ibu, cepat selamatkan kakak. Baiklah. Ibu akan mencari cara. Ayo cepat pergi, ini menyeramkan. Tolong, biarkan aku keluar. Ada orang di sana. Tolong. Biarkan aku keluar. Ibu. Sejak kecil, ibu selalu melindungiku. Akhirnya giliranku untuk melindungimu sekali. Tapi aku belum menyelamatkanmu. Aku tidak boleh mati. Mandy, mengapa kamu menangis lagi? Ibu, teman-teman sekelas melihat tanda lahirku. Mereka memanggilku jelek. Mandy sama sekali tidak jelek. Kamu memiliki tanda kupu-kupu di tubuhmu. The film Dengan was kupu-kupu ini, translated and kemanapun kamu narrated pergi, by M-Media. Ibu akan bisa menemukan Mandy. Ini adalah gelang kupu-kupu yang ibu buat sendiri untukmu. Pakailah. Dan itu pasti akan memberkati Mandy dengan keselamatan dan kedamaian. Itu sangat indah. Terima kasih, Ibu. Sinian. Ibu. Sinian. Bertahanlah. Sinian. Kakak cepat bangun. Dia sudah bangun. Aku tidak mati. Ibu. Aku kira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Mengapa perasaan ini terasa begitu akrab? Sekarang sudah baik-baik saja. Kakak, syukurlah kamu baik-baik saja. Bagaimana kau menemukanku? Mandy tidak tahu mengapa, tetapi dia terus menangis. Aku juga punya firasat buruk. Lalu aku tiba-tiba teringat, mobil di Waduk Qingyuan. Itu tidak mungkin ada di sana tanpa alasan. Muncul di sini. Kami takut terjadi sesuatu padamu, jadi kami datang mencarimu. Kalau begitu kita harus berterima kasih pada Mandy. Tanda lahir kupu-kupu di tubuhnya, bagaimana bisa sama dengan yang ada pada Mandy? Kakak, lihat gelang kupu-kupuku. Itu juga rusak. Kakak akan membelikanmu yang baru. Sinian. Gelang kupu-kupu milikmu ini. Dari mana asalnya? Seorang kenalan lamaku memberikannya padaku. Benar. Kita harus segera kembali. Jika Li Kaifang tahu, aku menghilang, dia pasti akan mencurigaiku. Baiklah. Ayo pergi. Apa yang kamu lakukan? Sayang, sudah setengah bulan. Sejak kau menghubungiku, aku merindukanmu. Chen Yinyin. Ini adalah ambang pintu Zhuangli. Cepat pergi. Li Kaifeng, apa maksudmu? Begitu, apakah kau jatuh cinta pada sahabat baik Zhuang Li? Berhenti membuat masalah di sini. Sangat merepotkan. Sinian memang lebih masuk akal. Wanita ini, sepanjang hari hanya bisa ribut dan berteriak. Baiklah, aku akan memberitahu istrimu sekarang juga. Beritahu dia bahwa kau tidak hanya selingkuh denganku, tetapi sekarang kau juga berhubungan dengan sahabat baiknya. Tidak mungkin. Aku tidak bisa membiarkannya merusak rencanaku. Lihat dirimu. Apa yang kamu katakan? Bukankah ini karena aku sibuk dengan perusahaan? Baiklah, jangan marah lagi. Tunggu sampai aku selesai sibuk, lalu aku akan datang mencarimu. Lupakan dia. Tenangkan saja dia untuk saat ini. Aku belum mendapatkan Sinian. Aku bisa pertahankan ini untuk dimainkan sebentar lagi. Lalu kapan kau akan selesai sibuk? Sebentar lagi. Setelah perusahaan berada di tanganku,
Aku akan segera menceraikannya. Dan kemudian menikahimu. Apakah kau serius? Benarkah? Kalau begitu aku tunggu kabar baik darimu. Bodoh. Sayang, aku kembali. Restoran itu benar-benar enak. Itu benar-benar luar biasa. Itu sangat sesuai dengan seleraku. Kemana kamu pergi? Sudah The film selarut was ini, kalian bertiga translated pergi keluar. and narrated by M Media. Mendai baru saja bilang dia lapar. Kami membawanya keluar untuk makan sesuatu. Ayah, aku juga bawa makanan bungkus untukmu. Apa yang kau sembunyikan di belakangmu? Tidak ada apa-apa. Anak itu sedang berbicara denganmu. Apa yang kamu lakukan? Aku tanya kamu sembunyikan apa di belakang? Benar-benar tidak ada apa-apa. Li Keifeng, kamu benar-benar sudah keterlaluan. Kakak tahu besok adalah ulang tahun ayah. Dan secara khusus pergi membelikan dasi untuk ayah. Tetapi ayah masih membentaknya. Itu keterlaluan. Tidak apa-apa, Meng Dai. Aku minta maaf. Akhir-akhir ini kamu terlihat sangat berbeda. Kurasa, aku hampir tidak mengenalimu lagi. Ayo kita kembali ke kamar. Apakah aku benar-benar salah paham? Berhenti. Apakah kamu punya sesuatu yang lupa kamu berikan padaku? Apa maksudmu? Kakak Kafang, kau tidak akan mencurigaiku. Mencuri kan? Bagaimana mungkin Sinian mencuri sesuatu? Dia. Hadiah ulang tahunku. Benar. Hadiah ulang tahunmu. Terima kasih. Aku tidak mungkin salah. Dia pasti mencuri kunciku. Kunci itu pasti ada di tasnya. Mengapa ada begitu banyak barang? The film was translated and Untungnya narrated dia by belum M bangun. Media. Wanita ini pasti gila. Itu tidak ada di dalam tas. Mungkinkah itu ada di tas pakaian? Apa yang sedang kau lakukan? Aku sudah memberitahumu. Membeli saham ini hanya akan membuatnya jatuh. Mengapa orang ini mengigau? Kamu membuatku takut. Bagaimana mungkin itu tidak ada di sini? Apakah aku melupakannya di villa? Menganggap diri sendiri pintar. Li Keifang sangat teliti. Kunci brankas hilang. Dia pasti akan curiga. Jadi, kita harus mengembalikan kuncinya. Lalu bagaimana kita harus melakukannya agar kita bisa mengembalikan kunci itu padanya? Kita tidak perlu mengembalikannya kepada dirinya. Bukankah Li Keifang minum terlalu banyak? Kunci yang masih berada di brankas juga sangat normal. Jadi mari kita berpisah. Aku akan pergi ke villa untuk mengembalikan kunci. Kamu dan Mende pergi beli dasi. Karena dia suka mengubah yang palsu menjadi yang asli, maka aku akan mengubah yang aslinya menjadi yang palsu.
Aku benar-benar tidak mengambilnya. Itu terlalu berbahaya. Kakak makanlah lebih banyak. Istri. Mengapa kamu tidak membangunkanku? Aku ada rapat yang sangat penting hari ini. Aku lihat kamu terlalu lelah tadi malam. Jadi aku ingin kamu tidur sedikit lebih lama. Sudahlah, aku akan pergi. Setelah apa yang terjadi tadi malam, dia seharusnya sudah hilangkan keraguannya padamu. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Mengubah musuh menjadi teman. Siapa itu? Ayah. Mengapa ayah di sini? Yin Yan, tolong selamatkan aku cepat. Jika aku tidak bisa membayar kembali uangnya hari ini, tangan ayahmu akan dipotong oleh mereka. Aku sudah tidak punya uang. Siapa yang suruhmu pertaruhkan semua uangmu dan meminjam pinjaman berbunga tinggi? Aku tidak bisa membantumu. Kamu sedang hamil. Tolong cepat bantu aku pergi mencari Kaifang dan minta uang. Aku mohon padamu. Apa kamu tega melihat tangan ayahmu dipotong oleh mereka? Kau menganggapku orang macam apa? Siapa kamu? Bagaimana kau menemukan rumahku? Aku perlu menemuimu mengenai sesuatu. Kamu pasti teman Yin Yan kan? Tolong selamatkan aku cepat. Kalau tidak aku akan tamat. Dia bukan temanku. Nona Chen, jangan bersikap terlalu bermusuhan. Aku benar-benar datang ke sini untuk membantu. Lihat. Wanita cantik ini. Benar-benar baik hati dan cantik. Paman, aku ingin berbicara dengan Nona Chen sendirian. Baiklah kalian berdua bicara. Kalian berdua bicara. Mari kita bicara di luar. Mengapa kau mencariku? Tidak mungkin aku akan putus dengan Li Kaifeng. Ayahmu berutang 800.000, benar kan? Apa maksudmu? Apakah kau pikir uang ini Li Kaifeng akan membantumu membayarnya kembali? Aku tidak berencana meminta uang padanya. Dia pria tua dan jelek. Jika kau tidak mengincar uangnya, apakah kau mengincar dirinya sebagai pribadi? Kau Li Kaifeng benar-benar mencintaiku. Bulan lalu, dia bahkan memberiku sebuah villa. Hanya 800.000. Dia akan memberikannya padaku tanpa aku harus memintanya. Lalu bagaimana dengan villamu? Mari kita bertaruh. Kenapa aku harus bertaruh denganmu? Karena kau tidak bisa membayar kembali uang itu. Telepon dia sekarang juga, dan minta 800.000 kepada Li Kaifeng. Jika dia memberikannya kepadamu, maka kau menang. Aku akan pergi membujuk Suang Li untuk bercerai. Tapi jika kau kalah, kau harus meninggalkan Li Kaifeng. Apa yang kau takutkan? Siapa bilang aku takut? Lihat. Bergegas datang mencariku. Halo. Halo kakak Kaifeng. Aku ingin bertemu denganmu. Baiklah. Kakak Kaifeng, kau membuat kepalaku pusing. Jika kau bertanya padaku, Suang Li kali ini benar-benar sedikit keterlaluan, dia sama sekali tidak menyelamatkan mukamu. Sinian. Bantu aku. Aku harus merebut kembali perusahaan. Berapa nilai perusahaannya itu? Kalau hilang, ya hilang saja. Kamu bilang mudah saja. Dengan perusahaan, barulah aku bisa. Baru bisa cari uang. Atau buat Suang Li pergi tanpa apa-apa. Jika kau bertanya padaku, kau harus tetapkan pandanganmu lebih tinggi. Berapa banyak uang yang dia miliki? Ini berarti. Mungkinkah? Apa itu? Buka dan lihatlah. Lihat ke bawah. Pusat perbelanjaan terbesar di kota ini. Kau benar-benar membukanya. Berbisnis. Bergantung pada intuisi yang tajam. Apa industri yang sedang booming saat ini? Benar. Apa itu?
Ekonomi real. Jika kau percaya padaku, beli sebidang tanah ini. Beli tanah. Berdasarkan pengalamanku, membangun mal di tanah ini adalah keuntungan yang pasti. Tapi tanah ini berada di luar jalan lingkar ketiga. Bahkan belum ada beberapa rumah dibangun di sana. Apakah ini benar-benar bisa berhasil? Lupakan saja, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Kesempatan uang kau tak mau. Kalau begitu aku akan membelinya sendiri. Jangan cemburu nanti. Aku menginginkannya. Aku percaya padamu. Aku pergi sekarang dan ambil batangan emas itu. Menjualnya untuk mendapatkan uang tunai. Tunggu. Batangan emasnya, semuanya sudah kutukar dengan kuningan. Aku tidak boleh membiarkannya tahu. Harga emas sudah jatuh ke titik terendah. Butuh setidaknya setengah tahun untuk pulih. Kita tidak bisa menjualnya sekarang. Tapi kalau aku tak jual batangan emas itu, aku tak punya uang. Apa kamu tidak punya tabungan lain? 300.000 dalam deposito ban. 300.000. Itu bahkan tidak cukup untuk sebagian kecil. Tidak cukup. Bagaimana kalau begini? Kakak Kafang, aku akan berinvestasi untukmu. Kita akan membagi keuntungannya nanti. Kamu berinvestasi uang sebanyak itu sendirian. Aku juga tidak tenang. Anggap saja aku berbagi sebagian beban untukmu. Bukankah dia hanya mencoba untuk merebut kesempatan ini untuk mendapat untung lagi? Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan dia diuntungkan. Tidak, kau anggap aku ini siapa? Aku tidak akan menghabiskan 1 sen pun uang wanita. Kedengarannya bagus. Bukankah selama bertahun-tahun ini, kamu menghabiskan uang ibuku? Bajingan. Kakak Kafang, kamu terlihat sangat tampan seperti ini. Ini adalah prinsip hidupku. Ini disebut mengulur tali untuk tangkap ikan besar. Menjebak dalam tangan. Bukankah semua uangnya akan menjadi milikku? Kalau begitu Kakak Kafang, jika kamu akan meminjam uang, aku tahu seorang kenalan. Diperkenalkan pinjam uang. Aku sudah dengar. Berapa banyak yang kau pinjam? 20 juta. 20 juta. Pembayaran kembali dalam setengah tahun. Apa kau tahu berapa suku bunganya? Aku bisa bayar. Bagus. Aku suka orang sepertimu, yang terus terang. Tapi bagaimanapun juga kita berbisnis. Sampaikan kebenaran tak menyenangkan. Jika kau tidak bisa membayar kembali, pada tanggal jatuh tempo, 1 jari per hari. Jangan khawatir. Aku pasti akan membayar tepat waktu. Bisnis yang pasti untung tanpa rugi ini. Sudah aku pegang pasti. Orang yang diliputi keserakahan, pada akhirnya akan menderita akibatnya. Li Kafang, pembalasanmu sudah tiba. Halo, bantu aku mengurus sesuatu. Sinian. Mendai, masuklah ke dalam dulu. Aku perlu bicara dengan ayah tentang sesuatu. Baiklah. Ada apa Kakak Kafang? Sudah sebulan berlalu. Tim renovasi yang kuhubungi belum mulai bekerja. Aku pergi mencari mereka dan menemukan kantor mereka kosong. Apa? Kalau begitu mereka pasti sudah kabur. Tunggu, The film was aku akan menghubungi translated perusahaan and baru untukmu. narrated by Tunggu M sebentar. Media. Aku sudah membayar uangnya. Berapa banyak uang yang kamu berikan kepada mereka? 15 juta. Apa? Kakak Kafang, kamu memberi mereka begitu banyak uang. Mereka menuntut pembayaran penuh di muka sebelum mereka mau memulai pekerjaan. Biar ku pikirkan. Dia memberikan semuanya kepadamu. Ya, Bagus, terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu boleh pergi sekarang. Begitu banyak. Tapi bukankah kita melanggar hukum? Ini semua adalah dana perusahaan yang digelapkan oleh Li Kafang. Aku hanya menggunakan metode lain untuk mengembalikannya kepadamu. Jangan khawatir, Kakak Kafang, aku di sini untukmu. Sinian. Senang sekali ada kamu. Sepertinya, dia benar-benar mengabdikan diri padaku sekarang. Mengapa aku tak membiarkan dia dulu membantuku membayar kembali uang itu? Li Kafang, prinsip bahwa kepintaran bisa menjadi bumerang. Kamu bahkan tidak mengerti. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Bagaimana kalau begini? Kakak Kafang, aku akan memberimu pusat perbelanjaanku. Dan kamu memberiku tanahmu yang belum dikembangkan. Kita akan bertukar. Apa?
Apa kau serius? Pusat perbelanjaan milikmu itu, keuntungan hariannya mencapai jutaan. Apa kau yakin bersedia menggunakannya untuk ditukar dengan tempatku yang bobrok di pinggiran kota? Tentu saja aku bersedia. Kakak Kafang. Apa niatku? Tidak bisakah kamu lihat? Aku harus tetap tenang. Hadiah yang sudah di depan mata. Aku sama sekali tidak boleh membiarkannya terbang menjauh. Sinian. Sebenarnya aku juga. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sangat tertarik padamu. Itu luar biasa. Kakak Kafang. Kalau begitu cepatlah ceraikan Suang Li. Apa katamu? Apa kamu tidak menyukaiku? Kamu ceraikan dia, dan aku akan menukar properti itu denganmu. Aku akan mendukungmu mulai sekarang. Apa? Apa kamu takut aku tidak mampu mendukungmu? Kerugian mungkin berubah menjadi keuntungan. Aku tidak menyangka satu wanita menyebabkanku kehilangan perusahaanku. Namun wanita lain telah datang, memberiku uang tanpa alasan. Li Kaifang, Li Kaifang. Pesonamu benar-benar luar biasa. Baiklah. Bagaimanapun juga, aku sudah lama ingin menceraikan Lily. Tapi aku punya satu syarat. Lily, bagaimanapun juga adalah sahabatku. Jika kita melakukan ini, kita tetap akan mengecewakannya. Oleh karena itu, kamu harus memberikan kedua villa milikmu itu kepadanya. Ini, Bukankah itu hanya 2 villa? Di masa depan, aku akan memberimu seluruh pengembangan properti. aku juga merasa cukup kasihan padanya. 2 villa ini. Berikan saja padanya. Kamu, demi membuatnya bercerai, benar-benar memberinya pusat perbelanjaan. Sinian, apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Ibu, ketika kakak melakukan ini, dia pasti punya alasannya. Berhentilah membuat keributan seperti itu. Meng De paling mengerti aku. Pusat perbelanjaan itu tidak akan menguntungkan lebih lama lagi. Setelah 1 minggu, seluruh mal itu akan terbakar menjadi abu. Hanya menyisakan kerangkanya dan tanah yang dimiliki Li Kaifang. 10 tahun dari sekarang akan menjadi kawasan pusat bisnis seluruh kota. Kamu akan melakukan pembakaran. Itu ilegal. Siapa bilang aku yang memulai api? Aku sudah menginstruksikan orang untuk menyelidiki masalah sirkuit listrik di berbagai tempat. Dan personal mencurigakan di rekaman pengawasan. Tetapi tidak ditemukan masalah. Mengenai kebakaran di masa depan itu, bagaimana itu dimulai? Aku benar-benar tidak tahu. Cara kamu berbicara sekarang, aku semakin tidak mengerti. Kebakaran seminggu dari sekarang. Bagaimana kau bisa tahu begitu jelas? Ibu sangat konyol. Kakak pasti datang dari masa depan. Kamu. Lalu, Li Kaifeng langsung setuju untuk menceraikanku. Dia seharusnya segera tiba. Suang Li. Ada yang ingin kukatakan padamu. Kenapa? Akulah yang telah menyakitimu. The film Itulah was mengapa aku. translated Karena aku and tidak akan narrated membiarkanmu by M terus Media. mengelola perusahaan. Tidak, aku. Kalau begitu, kamu benar-benar selingkuh. Berhentilah mengkhawatirkan hal-hal yang tidak penting ini. Bertekad dapat perceraian. Lagi pula, 2 villa ini juga milikmu. Tentu saja, ajak Meng Dai bersamamu juga. Apa yang kau lakukan? Demi kamu. Demi rumah ini. Aku berkorban begitu banyak. Dan kamu memperlakukanku seperti ini. Li Kaifeng, semoga kamu tidak mati dengan tenang. Suang Li. Aku terlalu lunak padamu bukan? Kau pikir kau ini siapa? Berhenti. Kau datang tepat pada waktunya. Suang Li, lihat sombongmu sekarang. Kau Li Kaifeng yang tercela. Kau berani memukul Liliku. Suami istri sedang bertengkar. Kau seharusnya tidak menggunakan kekerasan. Masih berpura-pura. Baiklah, aku akan menahannya. Bisakah kamu menghadapiku? Bisakah kamu menghadap Meng Dai? Jangan keterlaluan. Kau penjahat. Jangan pukul ibuku. Kak Kaifeng, kau berdarah. Tanda tangani perjanjian perceraian. Mengapa ragu? Cepat tanda tangan. Li Kaifeng bajingan ini sama sekali tidak pantas untuk pilih kita.
Apa yang kau lakukan? Mari kita berjabat tangan dan berdamai. Berikan kuncinya padaku. Ada satu lagi. Baiklah, Baiklah. Kamu bisa pergi sekarang. apa katamu? The Ini film was rumahku. translated Kamu and bisa pergi narrated sekarang. by M Media. Kau benar-benar tidak tahu malu. Tunggu. Ada apa? Aku tidak akan tinggal di sini. Pakaian ini milikku. Aku yang membelinya. Lepaskan. Jangan keterlaluan. Perjanjian perceraian menyatakan bahwa semua aset milik pemilik aslinya. Selain itu, celana ini milikku. Aku juga yang membelinya. Tidak apa-apa Kakak Fang. Lepaskan saja. Aku tidak akan melihat. Apa kau benar-benar ingin aku melepasnya? Tentu saja. Pakaian-pakaian ini harganya sangat mahal. Benar-benar tidak pantas. Cepat pergi. Jangan biarkan Menday melihat ini. Kau kejam. Jadi kamu mengatakan bahwa dia telanjang seperti itu dan diusir oleh kalian. Kau tidak melihatnya. Ekspresi terdistorsi di wajahnya itu. Aku hampir tidak bisa menahan tawa. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan semudah itu memberikan kedua rumah itu kepadaku. Sinian, kamu tetap punya cara. Juang Li, aku minta maaf. Sebelumnya, akulah yang menyakitimu. Aku pasti buta karena telah jatuh cinta pada Li Keifing. Tunggu, jika kau mengatakan itu, dia harus menjadi memarahi aku juga. Dan Lily. Baiklah, itu semua sudah berlalu. Mulai hari ini, kita dan Li Keifing tidak ada hubungannya lagi satu sama lain. Selamat bercerai. Selamat atas perceraiannya. Selamat bercerai. Baiklah, sekarang giliranku untuk tampil, untuk sedikit mengganggu ego yang terluka miliknya. Untungnya kau berada di luar untuk menemuiku. Kalau tidak, reputasi kakakmu akan hancur total. Kakak, ini semua yang harus aku lakukan. Wanita itu Zhuang Li. Berani memperlakukanku seperti ini. Kau lihat saja aku. Telepon. Halo, Kak Taifang. Aku akhirnya berhasil menyelinap pergi dari Zhuang Li untuk menelponmu. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apa yang mungkin terjadi padaku? Baguslah kalau begitu. Kak Taifang, barusan kau benar-benar menunjukkan integritas yang hebat. Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Aku kakakmu Kaifang. Bisa mengambil barang dan meletakkannya. Kalau begitu, Kak Taifang, mari kita lanjutkan sesuai kesepakatan. Aku akan memberimu pusat perbelanjaan itu, dan kau memberiku sebidang tanah itu. Baiklah. Sinian. Itu berhasil, jadi sudah beres. Kakak, berhubungan dengan wanita kaya ini, kamu mendapat untung besar. Kamu mendapat untung besar, kakak. Aku sudah menghasilkan banyak uang. Aku sudah menghasilkan banyak uang. Aku menghasilkan banyak uang. Menghasilkan banyak uang. Li Kafang, hadiah besar ini. Kau harus menerimanya dengan hati-hati. Tuan Anda tidak bisa masuk. Aku benci. Aku di sini hari ini untuk membahas bisnis. Aturan tetaplah aturan. Anda tidak bisa masuk tanpa janji temu. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah pemilik Plaza Wansha. Hari ini datang ke sini untuk bahas pekerjaan dengan ketua para orang. Kau punya mata, tapi tak bisa melihat Gunung Tai. Ketua, pemilik Plaza Wansha ada di sini. Ingin mengundang mereka masuk. Kenapa kamu di sini? Anda tidak diterima di sini. Keluar. Kenapa? Aku tidak disambut. Bukankah perusahaanmu memohon dengan rendah hati, memohon kepada bos Plaza Wansha untuk datang? Apa?
Anda pemilik Plaza Wansha. Suang Li. Tidak menyangkakan. Ketika kau mengusirku dari perusahaan burukmu saat itu, kau tidak pernah berpikir itu akan membawa kerugian sebesar ini kan? Aku sekarang adalah bos besar. Dan kau, ketua terhormat dari grup Zuan, hanya bisa menyewa beberapa toko di sudut terjauh di Plaza Wansha kami. Katakan padaku, bukankah ini karma? Li Keifeng, tolong jangan bawa emosi pribadi ke dalam pekerjaan. Jika Anda ingin membahas kerjasama dengan saya, maka bahaslah dengan benar. Apakah kau pantas membahas kerjasama denganku? Asetku berapa kali lipat lebih berharga daripada perusahaanmu. Kau tahu. Bagaimana dengan itu? Apakah kau menyesal sekarang? Anda, Apa maksudmu aku? Waktuku sangat berharga. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk memberitahumu satu hal. Suang Li saat itu, bagaimana kau memperlakukanku? Mulai sekarang aku akan 1000 kali, 10.000 kali mengembalikannya padamu. Ayo pergi. Benar. Sewa perusahaanmu digandakan. lihat ekspresi sombongnya. Dia masih belum tahu kan? Semuanya sepenuhnya dalam genggaman kita. Itu akan terjadi malam ini. Ayo kakak. Kakak. Sore ini, para pekerja yang mogok itu, The kamu film was memecat mereka semua. translated Tidak akan and ada masalah narrated kan? by M. Masalah Media. apa yang mungkin ada? Siapapun yang berani menentangku Li Keifeng pantas mendapatkan hasil ini. Kakak hebat. Kakak besar senang. Ayo. Uang ini untukmu. Bersemangatlah untukku. Kau dengar aku? Ya, Bersemangatlah. semangat kakak. Siapa itu? Ayo kakak. Menyebalkan, tak bisakah kau lihat aku sedang bermain? Ayolah. Halo. Kakak. Kakak. Apa yang kau lakukan sekarang? Kakak lihat kakak. Apa yang terjadi? Klimaks dari pertunjukan besar ini akhirnya tiba. Pusat perbelanjaanku. Pusat perbelanjaanmu. Pusat perbelanjaanku. Kakak tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang? Semuanya hilang, semuanya lenyap. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sinian. Aku harus menemukannya. Dia pasti bisa menyelamatkanku. Halo, pelanggan yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi untuk sementara waktu. Silakan coba lagi nanti. Dia pasti ada di rumah. Ayo, ayo, ayo. Aku ingin mentransfer semua aset atas namaku kepada Zuang Li tanpa kompensasi. Halo, Lily. Keluarlah. Aku akan membawamu menonton pertunjukan. Buka pintunya, hei. Ada orang di rumah. Apa yang kau lakukan? Kakak besar. Di mana orang yang tinggal di sini? Aku tidak tahu. Jadi keluarga ini menjual rumahnya kemarin. Dijual. Lalu kemana mereka pergi? Mana aku tahu. Orang gila. Kak Taifang. Ini aku. Kau membuatku takut setengah mati. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Kau, cepat selamatkan aku. Aku melihat beritanya. Syukurlah tidak ada korban jiwa. Kalau tidak, masalahnya akan lebih besar lagi. Pasti beberapa orang itu. Mereka mogok hari ini. Aku memecat mereka semua. Mereka pasti bersekongkol untuk melakukan pembakaran. Kau mau kemana? Aku
aku akan menelepon polisi. Tapi kau tidak punya bukti apapun. Kak Taifang, jangan gegabah. Lalu apa yang bisa kulakukan? Tidak apa-apa Kak Taifang. Kau masih punya aku. Ibu kakak terdengar sangat tulus. Apakah kakak benar-benar akan membantu ayah? Saya ragu. Kakakmu ini penuh dengan niat buruk. Mereka pergi. Mari kita cepat ikuti mereka. Kak Taifang, aku sengaja tidak membiarkan Suang Li menyentuh villa ini. Aku berpikir, kau akan kembali ambil batangan emas itu. Jika Suang Li tahu, kita akan tamat. Sinian, senang sekali ada kau. Tunggu aku di sini. Aku akan memarkir mobil di sana. Lalu aku akan kembali dan kita akan pergi bersama. Baiklah. Li Kaifan. Li Kaifan. Aku. Wang Xiqiang, uang yang kutang padamu, bukankah masih beberapa bulan, sampai aku harus membayarnya kembali? Pusat perbelanjaanmu sudah terbakar habis. Lalu dengan apa kau akan membayarnya? Saya harus katakan, langkahmu ini benar-benar kejam. Tentu saja. Mencoba kabur. Tidak. Katakan, organ tubuhmu yang mana yang lebih pantas untuk melunasi utang? Bagaimana kalau kita lupakan saja? Meskipun aku membencinya, aku juga tidak ingin ada orang yang mati. Jangan khawatir, ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Wang Xiqiang hanya mencoba menakutinya. Jam tangan di pergelangan tangan kiriku, bernilai 3 juta. Ambil ini dulu. Seharusnya ada batasnya dalam mempermainkanku kan? Bos, jam tangan ini 3 juta. Barang sampah, 30 yuan pun terlalu mahal untuknya. Itu tidak mungkin. Sinian memberiku jam tangan ini. Bagaimana mungkin itu palsu? Tunggu. Aku masih punya batangan emas di gudangku. Nilainya 30 juta. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Bawa aku ke sana. The film was translated Lihat, and aku narrated tidak by membohongimu, M kan? Media. Bos, ini adalah batangan emas yang saya tabung selama bertahun-tahun. Saya membelinya sendiri. Li Kaifan. Kesabaranku ada batasnya. Tidak, bukan begitu bos. Saya telah dizalimi batangan emas ini. Saya membelinya semua sendiri. Mereka sama sekali tidak mungkin palsu. Itu Sinian. Dia diam-diam menukar batangan emas saya. Bos, biarkan saya pergi mencarinya. Dia mengambil semua batangan emas saya, jadi barang palsu. Kau terus berbohong padaku. Kau bahkan coba menipuku agar aku biarkan kau kabur. Sungguh bukan begitu bos. Saya tidak. Apa kau percaya aku akan melumpuhkan tanganmu ini? Bos, tolong izinkan saya menjawab panggilan ini. Mungkin itu Sinian. Kak Taifang, kau di mana? Si Sinian. Saya di sini. Saya di villa. Sinian. Aku juga di villa. Bagaimana kalian berdua bisa bersama? Kak Taifang, batangan emasmu. Bagaimana semuanya berubah menjadi kuningan? Itu kamu. Kamu menukar batangan emas saya. Kembalikan kepada saya. Kau mengetahui hal ini. Kalau begitu kau mungkin juga mengetahui bahwa jam tangan yang kuberikan padamu juga palsukan. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Li Kaifang, kau hanyalah seorang bajingan. Kau tidak benar-benar berpikir. Aku akan menyukaimu kan, dari awal sampai akhir. Segala sesuatu yang kau pikir kau miliki, hanyalah pion yang kami gunakan untuk menjatuhkanmu. Mengapa? Aku bisa memberimu kesempatan. Berlututlah sekarang. Dan minta maaf kepada Zhuang Li dan Meng Dai, maka aku akan membantumu melunasi utang. Selain itu, aku akan memberimu 50 juta lagi. Leili. Mendai. Saya telah mengecewakan kalian berdua. Saya minta maaf kepada kalian berdua. Kamu memang, karena uang. Apapun juga mau dilakukan.
uang itu. Li Kafang. Kau masih sangat naif. Xinian, dasar wanita jahat. Semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Kau mendambakan kekuasaan. Jadi kau mencoba segala cara untuk menikahi Suang Li dan merebut hartanya. Kau mendambakan kecantikan. Jadi, kau menipu Chen Yanyin. Tidak perlu. Dan kemudian meninggalkannya. Kau mendambakan kekayaan. Jadi, kau mengincarku lagi. Apa kau benar-benar berpikir, aku akan dengan patuh menyerahkan uang itu kepadamu? Li Kafang, aku hanya bertindak atas nama semua orang yang telah kau tipu untuk memberimu pelajaran. Karena kerugian yang kami derita harus menanggung darimu. Lebih besar. Aku serahkan dia padamu sekarang. Tidak. Xinian, Suang Li. Xinian, Suang Li. Halo, Kapten Zhu. Saya melaporkan, seseorang masuk ilegal ke properti pribadi. Di dalam, sepertinya ada juga lintah darat dan gangster. Sudah waktunya bagi mereka untuk membayar harganya. Xinian. Semoga kamu mati dengan mengerikan. Kakak Kafang, jelas aku yang membantumu. Jika aku tidak menelepon polisi tepat waktu, apakah kau akan bisa menyelamatkan tangan ini? Tunggu saja. Selamat tinggal. Kau sudah pergi. Sebenarnya aku sedikit enggan melihatmu pergi. Ketika adikmu kembali dalam 2 tahun, aku akan jadi lulusan magister luar negeri yang kembali. Saat itu, aku akan melindungi kalian semua. Aku tidak pernah berpikir, setelah melalui begitu banyak hal, kita benar-benar akan menjadi teman. Ya. Apa kamu belum memberitahunya? Hanya kau yang akan percaya itu. Jeti kamu atau bukan? Coba tebak. Ayo pergi. Apa kamu tahu siapa dia? Dia adalah Xinian. Ada apa? Apakah kau kehilangan ingatanmu? Tidak. Dia sebenarnya adalah Li Mengdai. Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Baiklah. Kita juga harus pergi menjemput Mengdai. Li Mengdai. Aku dipanggil Li Mengdai. Mengapa kau tanpa sadar menoleh? Ada apa? Baru saja aku mengira Mengdai sudah datang. Kau jelas tahu Mengdai ada di rumah. Kau menyembunyikan sesuatu dariku. Apa yang mungkin kusembunyikan? Namamu bukan Xinian. Kau adalah Li Mengdai. Kau sebenarnya siapa? Aku juga gelang kupu-kupu ini. Ada apa dengannya? Aku jelas membuat ini sendiri, untuk Mengdai. Namun kau memiliki yang identik. Mungkin itu kebetulan. Lalu bagaimana dengan tanda lahir kupu-kupu di dadamu? Dan penjelasan apa yang kau miliki? Kita harus cepat-cepat menjemput Mengdai. Bukankah kita sudah setuju bahwa setelah masalah ini selesai, kita akan mengajaknya keluar untuk bermain? Sudah lama sekali. Aku sudah menduga. Kau mendekatiku tanpa alasan yang jelas. Kau tidak mengincar uang. Kau juga bukan pihak ketiga. Kau hanya ingin aku bercerai. Sebenarnya untuk apa? Juga, kemarin aku menerima salinan kontrak donasi properti. Kau tanpa pamrih memberikan semua propertimu kepadaku. Meskipun dugaan ini agak sulit dipercaya. Tapi Suang Li. Kamu membuatku kehilangan segalanya. Saya juga akan membuatmu kehilangan hal yang paling penting bagimu. Li Keifing. Halo. Mengdai dalam bahaya. Mengdai. Ibu, Suang Li, kamu memaksaku melakukan ini. Awas. Lepaskan.
Jangan menakutiku. Panggil ambulans. Katek jangan mati. Ibu. Ibu? Kau memanggilku ibu. Kau benar-benar. Mengday. Bertahanlah. Kau tidak boleh mati. Apa kau mendengarku? Ibu. Dalam hidup ini, aku akhirnya melindungimu. Apa maksudmu? Aku ingin membantumu mendapatkan perceraian. Ibu, hati-hati. Apa yang baru saja kau panggil padaku? Ibu sangat konyol. Katek pasti datang. Dari masa depan. Tidak. Dia sebenarnya adalah Li Mengday. Mengday. Mengday, bangunlah. Ibu, Katek, aku berhasil. Aku berhasil mengubah takdirmu. Mengday. 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 Kau akhirnya bangun. Ibu. Kau benar-benar membuat ibumu takut setengah mati. Kau mengalami kecelakaan mobil. Kau tidak sadarkan diri selama 3 hari. Untungnya, itu hanya gegar otak ringan. Aku mengalami kecelakaan mobil. Ya. Bibimu Yin Yin juga telah menjagamu selama 3 hari. Tidak apa-apa. Syukurlah kau baik-baik saja. Ibu. Mengday, di mana yang sakit? Aku mengalami sangat panjang. Mimpi yang sangat panjang. Aku berhasil. Masa depan benar-benar telah diubah. Sekarang sudah baik-baik saja. Syukurlah kau terbangun dari mimpi itu. Mengday. Kau telah melalui banyak hal.